Pertama ketemu di mana? Pasti di bawah ke warung kopi. Iya, di bawahnya ke warung kopi. Oh iya, pertama memang selalu gitu. Oh gitu, oke. Iya, iya, iya. Terus, ini pertemuan keberapa? Ini pertemuan kedua. Diajak ngapain? Diajak olahraga, Bo. Oh, berarti dia demen sama lo. Kalau tahu, dulu juga gue gitu. Oh, oke, oke. Terus abis ini apa nih, Bo? Gitu. Lu tunggu aja, tunggu aja. Abis ini pasti lu diajak makan di Le Quartier. Gue gini, oh iya? Gue gini, iya, udah pasti. Oh iya udah. Terus iya nih, gue diajak ke situ. Terus dia nih, aduh gue makan apa ya, Bo? Gue kan nggak mau kelihatan bego nih. Udah tenang aja, pokoknya nanti dia yang ngatur. Begitu nyampe, biasanya makanan udah ready. Aduh gue takut orang yang ngedenger deh. Oh, Cime. Itu lo tahu kenapa dibikin Cime itu? oh, dari pick kan dia kan? Iya, biar ibunya nggak rewel sama anak-anaknya dibikinin bisnis. Oh, pantas. Emang berasa ya vibes-vibesnya. Uh-uh. Anaknya tuh suka suka nonton kita. Oh, tapi baik sih mak lu. Iya. Iya. Dua, ya kan lo tahu ya, pengalaman gue kan gue dating dengan orang aneh-aneh ya, dengan orang psikopat, dengan orang ini, orang itu. Jadi when I go out, gue mau cerita ke teman-teman gue supaya kalau ada apa-apa mereka tahu rentetan ceritanya. Coy gitu ya. Iya, wet, lo tahu dong, masa lupa ya kan dating dating gue tuh udah kayak filmnya Jeffrey Dahmer ya. Anyway, Oke. Ketoprak Ciragil pindah. Lo tahu? tahu. Oke. Kemana? Mana ya? Saya mau ke Mona Friend aja boleh. Aku nggak suka belanja di tempat Cime, aku didedes gini. Aku tuh cuma pengen makan. Kenapa cara makan jadi beban begini? Aku tuh rakyat lapar. Cuma mau makan. In the middle of the night, my dreams, my dreams. Morning. In the middle of the night, my dreams, my dreams. Da-da-da-da-da-da-da. Da-da, da-da. Aduh. Morning, selamat pagi. Apa kabar semua? Sudah hanya earphone, terus suaranya langsung dep gitu. Itu bukan mendem sayang. Itu bukan mendem. Itu artinya adalah justru suaranya jadi lebih fokus. Aman. Ya, aman. Halo Magelang, apa kabar? Ada coklat. Hari ini pengen nyobain minum pakai coklat. Enak nggak ya kira-kira ya? Enak nggak? Enak nggak kira-kira? Hah? Enak kira-kira? Kau rasa? Coklat? Injit, Coklat. injit Enak. semut. Siapa sakit naik di atas. Injit, injit Injit semut. semut. Emang lagunya Siapa gitu? sakit
Main di rumah. Emang gitu lagunya? Injit-injit semut. Gini lagunya, injit, injit semut, begitulah bunyinya. Ya. Injit, injit semut, begitulah bunyinya. Gitu. Itu topi saya bundar dong. Loh, enggak dong, kalau topi saya bundar, topi saya bundar. Bundar, topi saya. Langsung ganti Gen Z. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. gitu. Itu topi saya bundar. Injit, injit semut, begitulah bunyinya. Enggak, gue udah. Injit, injit semut. Enggak gitu. Loh, gitu. Abis gimana coba? Coba, Lah, kalau- sok gimana? Kalau injit semut begitulah bunyinya, kapan naik ke atasnya ya? Dia begini terus dong sampai pagi. Lah, ya itu dia memang semut itu begitu. Semut. Itu mah lagunya Melisa, Abang Tukang Bakso deh. Loh, beda. Itu abang tukang bakso, Bakso, mari mari mari. sini, aku mau beli. Itu. Ada yang semut-semut kecil. Ya itu. Injit, injit semut. Itu itulah bunyinya. Selesai Gitu. dong lagunya, udahan. Iya. Loh, Baru mulai udah injit semut. Begitulah bunyinya. Salim, ulang. iya, benar. Memang kalau zaman dulu itu nggak bertele-tele, nggak kayak zaman sekarang. Jadi sebenarnya dari zaman Iya. dulu 3 second rule udah berarti ya. Udah, cuma zaman dulu tuh belum dilabelin, belum dikasih teorinya. Sebenarnya mah udah nggak bertele-tele, straight to the point langsung. Injit, injit semut, begitulah bunyinya. Terima kasih. Udah, Jadi, itu. kalau lomba nggak lama ya. Aduh, nggak pernah. Lu nonton nggak waktu Krisdayanti memenangkan Asia Bagus? Nonton dong, gue masih nonton TVRI itu, Say. Nah itu kan juga gitu. To the wind. Dah, Selesai. 95. Krisdayanti menjuarai Asia Bagus tahun 93. Lo terakhir nonton Asia Bagus itu zamannya siapa? Gue Lea Simanjuntak. Hah? Lea Nggak Simanjuntak? nonton. Nggak nonton. Lea Simanjuntak, Mas. Lea Simanjuntak ikut Asia Bagus. Lu mah nontonnya Cipta Pesona Bintang kayaknya ya, Rita Sugiarto ya. Rita Sugiarto, Rita Nasution ya. Rita Nasution jualan itu 120 miliar rumah. Sebelum dia jualan rumah, dia pembawa lomba acara lagu kali. Inilah dia peserta pertama Cipta Pesona Bintang. Rambutnya Lu tuh udah makanya Leo. bilang sama Lala, kalau mau bikin video rumah tuh kayak Rita Nasution, pakai drone. Iya, hebat dia. Itu lo kalau mau interview orang, gimana sih caranya beradaptasi dunia digital, Rita Nasution. Iya. Tapi ya, coba gue tanya sama lo. Kan lo terpapar pasti konten Rita Nasution itu ya. Masa enggak? Iya kan? Iya. Gue tuh sebenarnya udah kirim-kiriman reelsnya Rita Nasution udah lama sama Doni Lim. Sama adik gue. Rita Nasution ternyata property agent nih lah. Gue kasih tahu sama kayak lo. Nah, apa yang lo pelajari dari video viralnya Rita Nasution? Coba gue pengen tahu. What did you get from it? Yang gue dapatkan adalah membuat ahli-ahli programmatic ads jadi bertanya-tanya akan kemampuan mereka. In what way? In what way? Bahwa 120 miliar itu rata kesebar ke semua orang. Ya, ngerti nggak maksud gue? Maksud Nggak. gue,
Maksudnya mampu nggak mampu, lu terpapar dengan konten Iya, itu. iya Gue betul setuju. sekali. Ya, mampu Gue nggak mampu. setuju. Jadi lesson learn-nya adalah dunia digital itu ternyata adalah sangatlah inklusif, ya. Tidak Yes. pandang bulu, nggak ada Yes. pandang bulu. Mm-mm. Mau lo Nggak mampu ada, kayak dengan nggak. 120 miliar atau enggak, Ya, lu bisa terpapar dan lu bisa menikmati kenyamanan ternyata hanya dapat dibeli. ya, Kenyamanan ternyata dapat dibeli hanya dengan ya. 120 miliar. Zat langsung zoom out, set. Rumahnya Iya, gede banget. Ah, iya. Rambutnya ya. sefoye. Wush, Oh, oh. gitu kan. Injit, injit semut, Bagi begitulah bunyi. bunyinya. Injit, injit semut, begitulah bunyinya. Sekarang soleram. Oke, Soleram. 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 Siapa yang anak yang manis? Anak eh, manis. eh, eh. Begitulah bunyinya. Pokoknya ending lagu begitulah bunyinya. Iya, iya, Sih. benar. Soleram, Soleram. soleram, soleram, anak yang manis. Iya, gitu. Anak Anak manis, janganlah janganlah ditiru. dicium. Dicium, dicium. Sayang kalau dicium merahlah pipinya. Pipinya. Ya. Tapi kalau mau bikin marah bapaknya, anak manis janganlah dientup, sayang. Kalau dientup, marahlah bapaknya. Aduh, anak sekarang mah udah nggak ngerti deh kayaknya istilah itu. Aduh, ya Allah. Lo kenapa sih Apa? baru mulai kok udah nyanyi itu apa namanya injit-injit dia nanya dientup diapain? Kan kayak tawon gitu loh, digigit, digigit. Kita bahasa okemnya dientup, digigit gitu. Kalau Oh. kalau supirnya Melani bilang zaman dulu ada supirnya Melani orang Pondok Gede. Dia katanya lagi campur, Bu. Lagi nyampur. Aduh, aduh. Ya ampun. Tapi ya kembali ke kontennya Ibu Rita ya gitu ya. Gue membahas sama adik gue gitu ya karena kan dia property agent. So, gue juga memberikan pertanyaan yang sama. What did you learn from that content gitu. Terus dia bilang gini. Padahal yang nonton itu, padahal yang nonton nggak semuanya mampu ya beli 120 miliar. Tapi orang masih bisa menikmati. Yes. Terus apa Ya, lagi? Terus gue juga belajar, Wet, bahwa dia menyesuaikan tampilan dan dandanannya dia dengan barang yang dia jual. ya, setuju gue. Iya kan? Dia menjual barang 120 miliar, dia dress up seperti Alexis dari film Dynasty M. Waktu dia jualan rumah yang nggak nyampe ratusan puluh miliar gitu, dia pakai kemeja putih, jeans, sama pakai sneakers loh. Walaupun rambutnya masih singaleo ya, tapi itu Ya, kan udah cetakan pabriknya dia kayaknya ya. Tapi ya, maksudnya dia menyesuaikan gitu, tampilannya tuh sesuai. Dan satu yang gue juga perhatikan Iwet ya, tata bahasa dia tuh dari dulu bagus sekali ya. Emang dari The dulu way, dia begitu kalau ngomong ya? yes. The way she speak, pilihan kata, artikulasi, enunciation, pronunciation, itu tuh jelas banget. Ini kan khasnya baby boomers ya. Kalau ngomong tuh Iya, penuh penekanan gitu. iya benar-benar. Rita Nasution tuh mamanya Elo. Kakaknya dong, tantenya dia.
Oh, dia budenya. Budenya. Oh, iya Anti. benar. Mm-mm. Iya, 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 iya. Bude Dan ya dia ya. Kakak kalau ibunya. iya, if I'm not Heeh. mistaken, dia itu almost 70 loh. Dan gue lihat ya Heeh. reelsnya dia, Bo, masih nyanyi loh, pakai set dress, pakai backless, pakai high heels. Masa? Masih pakai high heels stiletto, Iwet. Oh, wow. Lah, gue nge-MC sama temen gue Novita NJ sama Ivy Batuta aja udah sengkle setengah jam acara, cuman pakai platform. Ini Oh, masih pakai stiletto, ya. Keren gak? oh. Hebat, hebat, And hebat, hebat. dia itu cancer survival loh. Ih, hebat. Hebat, 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 hebat. Hebat ya Tante dia ya. Rita Nasution ya berarti ya. Ya, ya, ya. Oke, bagus. Bagus. Hebat. Ya. Jangan diem dong, ngomong. Aku mau pamer buku. Buka apa tuh? Jadi, aku Ayam. tuh aku tuh dikenalin aku tuh somebody reach out to me, kayaknya dia geng duet gitu ya. Namanya adalah wait. Ada namanya di sini. Dia punya pengarang. Jadi buku ini tuh ditulis oleh tim Fist In. Ada tuh akunnya. Hmm. Yang nulis Kevin Esa, wet kan lo masih ingat ya? Oh, iya ya Kev- Kevin. Kevin, Syarima Umaya, Natasha Lukas, sama yang reach out ke gue tuh Calvin Budianto. Oh, Kelvin suka nonton kita tiap pagi. Ya, dia reach out, dia bilang gini, Om Dave kan sama keluarga suka nyoba-nyobain restoran tuh di daerah Heeh. Jakarta Selatan. Aku kirimin buku ya Om Dave ya. Buku ini tuh food guide kita yang keberapa gitu. Jadi ini tuh udah buku mereka sempat bikin yang dessert, mereka sempat yang bikin apa-apa. Nah ini dia bagi per daerah, wet. Isinya adalah rekomendasi restoran yang kali ini tuh di Blok M dan sekitarnya. Ah, lo banget. Gue banget kan? Lu sebagai sebagai centeng Blok M ya, ya Iya kan? kan? Blok M Heeh. Square, Dharma Heeh. Wangsa, Panglima Polim, Mahakam Bulungan. Brawijaya. Nggak Wijaya nggak masuk, jangan ngarang. Blok M dan Melawai, Mahakam dan Bulungan, Panglima Polim dan Gandaria. Lu mah pilih-pilih. Brawijaya juga masuk dong. Kan, ini mah yang milih tim Fish In, bukan gue, Giil. Ya lu tambahin di situ. Kagak begitu mainannya, ini bukunya udah terbit. Oh, gitu, web. Apa judulnya? Food Guide. Food Guide by Fish In. Tuh beli guys. Jadi itu menyajikan rekomendasi dan juga review ya. Berarti ya ada reviewnya Yes, juga ya. yes. Makanan-makanan yang ada di daerah-daerah yang tadi Dave sebutkan tuh. Jadi sebenarnya mereka tuh pertama kali mengeluarkan guide itu Noodle Guide tahun 2021. Habis itu Bentar. mereka bikin Dessert Map tahun Ayam. 2022. Aku kolaborasi. Nah, sekarang 2005 dia bikin per area. Nah, ini Blok M dan sekitarnya. Bagus ya. Tuh, katanya banyak mie-nya. Nah, itu ya Noodle Guide sayang. Sekarang yang Blok M dan sekitarnya. Bagus deh. Kalau lo, kan kadang kita suka gitu ya, geng duet ya. Kita suka pengen makan sama teman, sama keluarga. Tapi makan di mana ya? Makan di mana ya? Kan kayaknya suka beban gitu ya menentukan makan di mana. Karena setiap anggota keluarga atau setiap pertemanan punya selera makan yang berbeda-beda. Bener kan? Nah, mungkin di sini kita bisa kayak mendapatkan jalan tengah gitu. Kita nyobain ini mau nggak? Kita nyobain ini mau nggak gitu. Dan mereka punya kriterianya restoran. Kenapa restoran-restoran yang ada di kurasi di sini? Oh, you have. Oh, you have. Oh, you have. Oh, you have. Oh, mereka tuh ada ininya, web, ada apa tuh namanya, kriterianya. Kan mungkin Anda sebagai restoran owner gini, kok punya gue nggak masuk? Ada kriterianya gitu. Dan gue bangga loh, Iwet. Itu noodles ya. Kenapa? Noodles. Lo tahu kan, gue itu sangat suka bubur ayam barito. Tahu. Dan bubur ayam Tapi gue barito nggak terlalu suka. bubur ayam barito masuk, Wet.
Iya tahu. Bubur Tahu. ayam Mbak Dito masuk. Terus lo tau kan ayam goreng yang gue sama Angie demen? Berkah, Apa tuh? Oh iya, berkah, melawai. melawai. Masuk web. Eh, Terus Torihachi yang di Blok M Square, heeh. itu Masuk. juga masuk web. Ih happy deh. Eh, Maksudnya ternyata iya. eh apa selera gue nggak basic banget gitu ternyata. Oh, nih kalau dari yang seri noodle, lo ada tahu ini nggak? Ini gue penasaran nih. Sotomi dan bakso seroja. Ini konon ya, enak banget di Jalan Danau Tondano di Ben Hill. Ini tuh enak banget, tapi cepet banget abisnya. Soto. Jadi dia mie pakai soto. Bakso kuahnya soto, tapi dia juga menyediakan sotomi. Seroja. Ya, di Oh. Jalan Danau Tondano. Tempatnya kecil banget. Betul. Oh, oke. Oke, oke, oke. Hmm, Next hmm. on my list ya Iwet ya, gue pengen nyobain ini di Blok M dan Melawai. Ini restoran Jepang, judulnya Yumeya. Teman-teman ada yang udah pernah belum? Yumeya. Yumeya ini katanya menyajikan yakiniku di Jakarta jauh sebelum yakiniku demam melanda Jakarta. Gue pengen nyobain Hmm. tuh, Yumeya. Hmm. Hmm. Sama ada satu restoran Padang di Blok M. Rumah makan sepakat. Itu juga ya kalau di TikTok udah banyak tuh yang nge-review rumah makan sepakat ini Wat. Masakan Padang. Itu apa yang ada di wishlist lo coba? Ada nggak? Nggak ada. Ini dessert mungkin lebih cocok sama lo. Kan gue nggak makan dessert. Hmm. Ada nggak Nih. di list itu yang udah pernah lo cobain misal? Cold Moo. Oh tahu gue. Lemon Disco Fish. Oh belum Orvia pernah. Gelato. Oh Force belum. Cook. Baltic Ice Cream. Paris Sorbet. Paris Ah, Sorbet lo pernah? Paris sorbet gue pernah. Paris sorbet itu Iya. rupa-rupa sorbet, enak-enak Iya. gitu, dessertnya Iya. enak, kanelnya Iya. enak, makanan-makanan Perancisnya enak. Iya. Sama Paris sorbet yang Iya. di Mahakam, mereka jual waffle. Iya. Betul. Itu udah orang Prancis lagi kan yang bikin kan. Terus Iya. abis itu Chicory European Pastry. Oh belum pernah tuh gue. Lu belum pernah? Iya, Di lu udah pernah? Menteng. Oh gue belum pernah. Lu cobain, lu pasti seneng. Cikori. Chicory. Deket ini, sejalan sama jalanannya Bean House. Heeh. Kalau Bean House di sebelah sini, dia Chicory di sebelah sininya, di belah sungai kan, di belah kali. Oh jadi di Daerah seberangnya. situ, di seberangnya. Lu pasti suka. Ada Oh, pastry-pastry, dia punya cake-cake, terus udah gitu sandwich-sandwich, oh, coklat-coklat. Tuh lu suka oh, pasti. Chicory, oke. European Patisserie. Tempatnya tuh putih-putih, kursinya coklat-coklat gitu. Oh, gue demen tuh gitu ya. Vibe-nya kayak Heeh, heeh. kayak kayak rumah Imam Bonjol, kayak rumah lama Iya, gitu ya. iya, iya. Itu kalau pagi-pagi banyak bapak-bapak, bos-bos gitu pada mau berangkat kerja, beli kopi dulu di situ. Kalau nggak dia ngopi sebentar di situ, baru dia pergi kerja gitu. Oh, kelas-kelas gitu kata Heeh. Kak Hakiki ya Kelas-kelas, Cikorinya. bener. Kaum YTTA, nah YTTA tuh hadir di situ. Oh, Oh, ngomongin dessert, ini gue penasaran. aduh apa itu? Sari Sari Delicatessen. Delicatessen. Lah, Itu menurut gue penting. itu kan di Hotel Sari Pasifik dong. Betul. Itu kenapa gue bilang penting, karena kan mereka klaim kan the first Black Forest in Jakarta. In Indonesia malah tahun 76, semenjak tahun 76 Sari Pasifik. Sari Nah, Delicatessen. itu zaman gue masih siaran di Cosmopolitan, pandemi. Iya, Gue iya, sama Angie tuh kan kita kan itu pandemi kan kita apa repot ya kalau pulang siaran iya. apalah-apalah. Iya, Itu dijemputnya di situ sama mobilnya Angie kita suka mampir. iya, Oh iya. lu belum Tapi pernah. Sandwichnya eh, enak-enak. dulu kan belum dibenerin kayak sekarang. Sekarang tuh udah jadi proper banget. Gue udah sempat mampir zaman dia proper bro. Hah? Kapan? Ih pas zaman pandemi masih siaran Cosmo belum dibubarin kita Cin di situ.
Lah kan orang baru jadi. Lah pandemi dia udah, Kak. Janganlah dicium sayang. Saya. Nih lagi. Toko roti Tegal. Oh. Kayaknya enak nih rotinya nih. Ya, kayaknya menipulen gitu. Ya. Nah, kemarin akhir pekan gue nyobain ini nih restoran yang lu pernah cobain di Menteng tuh, Web. Apa tuh? Meh, Apa tuh? mahal ya, Bo. Apa? Ramesan warung Cimel. Cime? Oh, buka Cime. Cime. Di Little Cokro. Oh, oh, Cime. Oh, cobain. Udah. Cobain. Gue suka sebenarnya karena dia menyajikan Enak. B2 kan. Enak itu enak Cime. Oh, Cime. Itu lo tahu kenapa dibikin Cime itu? dari PIK kan dia kan. Iya, biar ibunya nggak rewel sama anak-anaknya dibikinin bisnis. Oh, pantes. Emang berasa ya vibes-nya. Anaknya tuh suka nonton kita. Oh, tapi baik sih mak lu. Iya. Lu tahu kan? Maksudnya lu ada suka itu nggak sih geng duet? Lu kalau ketemu orang, lu tuh langsung berasa gitu ya. Tahu ya ini orang. Tahu ya ini orang gitu. Gitu kan gitu ya. Kan kita tap screen kan gitu jadi gini. Gue baru nyampe di situ dia gini. Kok di sini aja kok di sini kok. Nasi putih nasi jeruk kok. Gue belum memutuskan nasi putih nasi jeruk dia udah langsung gini. 2 lauk 3 lauk mau berapa kok gitu. Jadi dia nggak pakai nunggu jawaban gue. Gue gini. Gue bingung gitu. 2 lauk. Badan segini mah kurang 2 lauk. 3 ya 3 lauk 3 lauk. Gue gini, iya udah deh 3 lauk gitu. Ya udah, dipilih mau apa nih? Doyan pedes nggak? Gue baru bilang, saya nggak doyan. Nah, cobain yang ini ya. Nih. Orang apa sih? Dari mana sih? Doyannya Cakalang ya, Cakalang. Gue tuh jadi nggak dikasih kesempatan napas, Bo. Anaknya lagi nggak ada ya? Gak ada, gue under pressure loh belanja di situ. Lo harus ketemu anaknya, kokoh-kokoh gitu, pakai Manila. kaos putih, ada tatonya, ya, Not my lucky day. not your lucky day, biasanya Minggu dia atau Sabtu, weekend gitu. Terus dia sibuk banget nawarin gabin tape ya, nasi gue belum siap, nasi gue belum makan, gabin tape ya, hari ini ada gabin tape ya, nyobain ya gabin tape ya. Gue gini, ini gue mau ditawarin apa disuruh beli gitu, gue nanti deh Ci gitu, iya gabin tape. Kita ada dessert loh, mau dessert ya, itu tuh rupa-rupa tuh. Gue lagi mau bayar dia gini, kayak terkenal ya mukanya ya, apa? Main sinetron, apa nih kerjaannya? Enggak sih. Katanya suka bawain gosip ya? Dulu ya? Sekarang udah enggak ya? Hah? Udah nggak main di TV ya? Bisnisnya apa dong kok? Gue gini, enggak sih, nggak punya bisnis. Oh, banyak nih duitnya ya? Ya udah semuanya 350 ya? Jadi dia nggak peduli jawaban gue juga. Nih saya bagi deh gabin tape ya, dicobain ya. Asal diposting. Oke. Nggak mungkin pendiam di rumah ya. Nggak. Aham. Gitu. Tuhan ya Allah. Cime. Aduh, warung Cime. Ada kalanya gue itu tuh apa namanya? Gue beli tuh paket-paket gitu buat di rumah, nanti gue masak nasi terus gue angetin satu-satu lauknya. Iya. Dia punya peye enak, terus abis itu es pisang ijonya enak banget. Iya, Iya. gue sebenarnya pengen nyobain es pisang ijo itu, tapi gue mental pressure deh, jadi gue batal. Lu kalau doyan makanan rumahan touchscreen gitu, rumah makan Lokin, lu udah pernah cobain belum? Rumah makan Lokin, kita pernah bahas. Di Melawai ya. Iya, di Sarinah juga ada yang di Sabang. Oh ada. Ada. Di Sarinah apa di Sabang nih? Coba tentukan sikap. Duane. Oh, dua-dua. Di Sarinah ada, di Sabang ada. Iya. Emang ada di Sarinah? Di Sabang? Coba guys, tadi kan gue tanya, di Sarinah apa di Sabang? Duane, 2 dia bilang.
ya. Di Sarinah ada, di Sabang dia marah. Sarinah lurusan dikit belok kiri Sabang. Enggak, langsung aja di Sabang doang, titik gitu. Ya di Coba. kepala gue kan butuh landmark. By the way ya, sebentar. Gue tuh dari kemarin kepikiran ini. Dari kemarin gue kepikiran ini ya. Gue mau bahas sama lo. Setelah gue lihat-lihat ya, dari cerita lo kemarin nih ya, soal si apa tuh namanya Sabang Merauke ya, yang lo didedes soal asal tari-tarian ya, terus abis itu asal lagu-lagu daerah ya. Temen lo kan nanyain terus tuh ya, ini lagu dari mana, ini lagu dari mana gitu ya. Gue perhatiin, temen deket lo yang udah pegangan tangan itu, gue nggak tahu dia udah ngapain lagi sama lo. Itu tuh ini ya, apa tuh? Sebentar, jangan ngomong dulu. Sebenarnya tuh dedes gitu kalau nanya sama lo, tapi lo nggak keberatan gitu. Sementara kalau gue ngomong sama lo tuh, gue bukan karyawan lo, ngomongnya biasa aja gitu. Iya. Kenapa lo double standard? Kalau sama dia lo kayaknya you find it cute gitu. Ya, kalau sama gue tuh lo nggak terima gitu kalau digituin. Kenapa? Sebenarnya sama aja gitu. Kenapa? Boleh nggak lo kasih penjelasan yang masuk di akal gue dan logika gue gitu. Coba. Gimana? Ini gambar apa? Gambar api. Ini kayak lu kompor. Ya. Ya. Nah, sebenarnya sih ya anak manis janganlah ditiup sayang, kalau ditiup gelembung pipinya. Kayak ikan buntel. Lah, ya namanya juga orang lagi bersuka-sukaan, wet. Ilah, bersuka-sukaan. Namanya juga anak muda lagi bersuka-sukaan. Mengkampret lo emang bener-bener lo. Kalau gue lo kata kasar banget sih. Gue bukan karyawan lo. Ngomongnya sopan gitu. Tapi udah enggak. Sekarang juga gue udah ngededes, Bo. Bohong, nggak mungkin. Lu tanya aja sama orangnya. Ngomongin restoran deh, Iwet. Gue mau ngomongin gue mau ngomongin ini. Gue tadi pagi baru terpapar dengan sebuah konten, gue langsung follow. Gak usah disebutin aplikasinya, teman-teman cari Eat at the Table. Oke. Jadi Terus. dia specialty membahas isu-isu di dalam relationship. Terus. Bagus-bagus deh kontennya. Di backup dengan survei-survei. Jadi nggak cuman sekedar emeng-emeng, omon-omon, nak ninu gitu. Ada surveinya. Bagus-bagus gitu. I discovered a lot gitu mengenai itu. Termasuk salah satunya adalah, nah gue mau nanya sama ini, geng duet juga, lo melakukan ini atau enggak sih gitu? Lo tuh kalau dating sama orang, beda orang, lo bedakan tempat TKP-nya. Maksudnya gimana? Ulangi. Jadi lo nggak pernah campur satu tempat. Oh, iyalah. Oh, people do that ya? Iyalah. Gue tuh kemarin flashback gitu ya, gue sempat ngobrol sama temen gue ya. Dia kalau dating sama siapa gitu, dia pergi tuh ke restoran Jepang di Grand Mahakam. Ada di sini nih, Aoki. Tahu. Di bawah. Terus gue gini, kenapa mesti ke situ, Bo? Ya kan gue mau ngasih lihat kalau selera gue di situ. Plus dia ada ruang private-nya gitu. Jadi kan biar kelihatan dong, dan kita bebas gitu. Oh gitu, terus gini. Kalau dating sama siapa, di bawahnya kemana? Kalau datingnya sama siapa, ke bawahnya kemana? Gue gini, repot banget sih, Bo, dipisah-pisahin gitu. Ya gitu. Supaya apa gitu? Berdasarkan apa klasifikasinya? Nah, gue mau tanya sama lo. Lo biasanya klasifikasinya berdasarkan apa? Untuk apanya? Beda-beda tempat tersebut, apa alasannya? Gini. Gue tuh kan a bit of act of service sebenarnya. Jadi kalau misalnya gue dating sama orang tuh gue akan menyesuaikan kesukaannya dia apa. Nah dari situ lalu kemudian akan gue sesuaikan dengan vocabulary gue.
misal nih, misal dia sukanya pasta gitu ya. Oh, Terus nanti gue pikirin tuh restoran pasta yang gue suka atau yang pernah gue cobain dan kayaknya dia akan suka juga kemana ya? Oh kesini deh gitu. Tapi itu sebentar gini, oh. tapi kan kemarin gue kesana sama si itu ya. Jangan deh pindah yang kesini aja daripada nanti pas gue nyampe situ waiternya beda orang gitu kan repot ya. Tapi itu pernah terjadi. Nah, Itu nah, terjadi. nah, pernah terjadi Ya, sama lo. Pernah. terjadi. Itu gue sampai gini, banyak omong ya gitu. Nah, gue sih jujurnya, of course, like you all know, pengalaman dating gue memang minim. Dan itu jadi, of course, dari cara gue bercerita, lu udah bisa nebak, itu belum pernah terjadi sama gue. Gue ngobrol sama temen gue, mereka juga rata-rata pernah mengalami hal itu. Jadi waiternya Iya. berkomentar, cakapan yang kemarin, Kak. Yang kemarin lebih manis, Kak, gitu. Gue gini, lemes banget waiternya, nggak boleh tahu begitu kan udah akrab karena gue tuh usual apa Iya. patron gitu. Iya, gitu. Oh, oke. Mm. Apakah destinasi tempat dating itu berdasarkan klasifikasi strata sosial orang yang lu dating juga nggak? eh Maksudnya gimana? Misalnya gitu ya. Ah, ah, Eh, ah, ah. oh, gue ngedating dengan orang yang kayaknya lebih lebih punya duit dari gue nih gitu. Gue Mm. akan bawa dia ke tempat yang jangan biasa-biasa aja deh, because I want to impress Oh, the other person gitu. nah, gue tuh nggak pernah mikir dia punya uang lebih dari gue, dia punya uang lebih sedikit dari gue, nggak pernah. Oh, Gue nggak pernah mikir gitu. Gue selalu mikirnya treatnya equal. oh, Iya, jadi dia mampu, gue mampu, dan kalau misalnya gue yang ngajak, gue udah siap bahwa ini pasti akan gue yang bayar gitu. oh, you were. Ah, Berarti lu kenapa ya? sebelum. It's cute, it's cute, it's cute. Iya, iya. Heeh. Eh, karena kan gini, zaman sekarang kan soalnya equality ya, perempuan sama laki-laki kan juga kadang ada beberapa yang memilih walaupun pergi dating, like most of my girlfriends itu kalau dating itu nggak terlalu mau dibayarin sama Hmm. cowoknya. Jadi it's Ah, not a gender thing gitu. Mereka akan nggak split bill aja atau gantian aja gitu. Kan ada juga tuh ah, ya terpapar konten di sosial media yang ceweknya mau ngasih pasangannya duit pas mau bayar terus duitnya dibuang gitu. Lo lihat nggak? ah, 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 Ya ah, kan ah, gitu. ah, Jadi ah, ah. itu chivalry yang menurut gue gentlemanly lah gitu. Oke, Mm-mm. oke, Mm-mm. oke, oke. Terus gue juga sebenarnya nanya gitu ke temen gue ya, lo ngebedain tempat karena lagi ngebahas restoran-restoran ini kan, gue gini, ih gue Ah, suka ini, ih gue mau nyobain ini, gue mau nyobain ini gitu. Terus dia bilang, oh gue pernah dating sama ini, gue bawa ke sini. Oh yang itu gue udah pernah dating sama ini, gue bawa ke sini. Gue gini, gue nanya, lo membedakannya gimana? Nah kalau dia tuh dia punya prinsip dasar yang jelas. apa? Kalau udah serius, Heeh. dia akan bawa ke tempat yang how to put it mildly ya, well established. Well established tuh kayak apa misalnya? Yang tempat yang kastanya tuh deh gitu. Itu biasanya artinya dia pengen hubungannya Oh, serius. oh, nah itu kesalahan gue tuh. Fancy, fancy. Kalau gue tuh nggak pakai jenjang gitu. Gue nggak pakai Heeh, jenjang gitu. heeh. Gue salah tuh. Jadi kadang-kadang orangnya suka GR. Kadang-kadang gue lapar pingin makan enak, gue ajak aja ke tempat well established. Nah, gitu. Kalau teman gue gitu ternyata. Iya, Jadi dia punya gue klasifikasi yang enggak. gitu. Jadi antar teman-temannya dia udah tahu, lo dating di mana malam ini? Misalnya disebut itu ya contoh. Apa sih, Bo? Coba contoh tempat makan yang fancy. Apa misalnya? Kayangan, sabu-sabu. Di mana tuh, Nek? Kurang fancy lu. Kayangan. Iya,
Itu YTTA tuh. Lengham gitu mah. Hari-hari. Lagu Kayangan. Oke, misalnya jadi gini, kalau misalnya Kayangan tuh di Wisma Nusantara. Kayangan tuh di Wisma Nusantara. oh jadi misalnya teman-temannya nanya, "Di mana lo?" Lagi di Kayangan. Heeh. Lagi dating lo ya? Iya. Serius ya, Nek? Gitu. Jadi udah teman-temannya tuh udah tahu. Oh. Tapi kalau ditanya, "Di mana lo?" gitu. Misalnya lagi makan di mana ya? Yang middle di mana ya? Paris Sorbet gitu. Gue lagi di Paris Sorbet nih sama siapa? Ada teman gue. Bungkus dong habis ini gitu. Karena udah tahu yang medium low tuh pasti habis ini akan ada naknu gitu. Oh gitu. Gue enggak sih. Gue tuh pemilihan klasifikasi tempat gue dating itu berdasarkan dari sepi atau tidaknya. Nah, good point. Apakah itu juga Iya. menjadi poin penting untuk dalam memilih tempat? Sangat. Gue nggak suka tempat rame. Oh, Nah, I'm quite private. Gue nggak suka kalau tiba-tiba nanti kayak gue tuh nggak suka lagi makan disapa orang tuh gue nggak suka. nah itu lu pukul rata apa enggak? Pukul rata maksudnya gimana? Semua datingan lu cari tempat yang gak rame. Iya. Oh, atau jangan-jangan unconsciously lu memilih tempat yang gak rame itu karena gue nggak mau kelihatan kalau gue jalan sama dia. Jadi gue cari tempat yang rame. Bukan nggak mau kelihatan jalan sama dianya, tapi gue nggak mau ketahuan aja kalau gue lagi ngapain gitu. Oh, ya, more or less mungkin someday ya. Tapi bukan orangnya ya yang gue sembunyikan ya. Oh. Gue malas aja kedetek lagi sama ini sama itu lagi ini lagi itu gue nggak suka. Gitu. Oh, oke. Karena ada juga ya teman-teman gue nih biasa doang hasil ngobrol. Ini gara-gara buku ini nih. Ada beberapa teman-teman gue yang gini. Kenapa nggak di dating di tempat di restoran? Ada restoran Jepang ya. Tunggu sebentar. Biar contohnya tuh jelas. Oh, restoran Jepang Dai Tokyo Sakaba. Lo tau nggak? Pernah denger di Blok M ya? Iya, di Little Tokyo. Dai Tokyo, Iya. Dai Tokyo Sakaba. Itu gue nanya gini. Lucu ya, kok kita nggak pernah pergi ke sini? Gue gitu. Jangan, itu tempat nongkrong gue sama teman-teman kerja gue. Terus kenapa emang? Gue bilang gitu. Ya jangan aja. Oh, Gitu. ini Jadi ada si Dedesti. Bukan. Anak manis, janganlah dikorek, sayang bisa kebongkar upilnya semua. Solera, ayo fokus, jangan kekorek. Nggak jadi deh. Anak manis janganlah dientup sayang. Kalau dientup marahlah bapaknya. Gitu. Ada yang gitu, Wet. Ada yang memisahkan. Oh, kalau tempat makan teman-teman kantor gitu, jangan deh gitu. Iya. Iya. Lu juga begitu? Iya. Enggak juga. Bisa aja kalau misalnya memang tempatnya sepi, itu tempat nongkrong gue sama teman-teman kantor, gue akan tetap ajak. Gue basically gini, Dave. Pokoknya nomor satu adalah tempatnya itu sepi, gitu ya, nggak yang hingar-bingar. Terus yang kedua adalah memang gue tuh selalu kayak balik lagi act of service. Gue pingin kita berdua menikmati makanan yang enak, gitu. Nggak harus mahal. Kalau misalnya ada tempat sepi tapi juga murah, tertutup, yang rumahan, itu juga bisa masuk kategori. Oke. Contoh tempat murah tapi tempat humble. Kalau Wangsit kan bilangnya tempat humble ya, tempat humble. Lu tahu ketoprak Ciragil pindah? Oh, tahu dong. Tahu kan? Di jalan apa sekarang? Ciragil dong. Kan tadi gue konsen, oke? Ketoprak Ciragil pindah. Lo tahu? Tahu. Oke. Kemana? Mana ya? Saya mau ke Friend aja boleh.
suka belanja di tempat cime, aku didedes gini. Aku tuh cuma pengen makan. Kenapa cara makan jadi beban begini? Aku tuh rakyat lapar. Cuma mau Pindah ke Jalan Ciranjang. Iya, yang tadinya gerobak sekarang jadi restoran kan? Iya, ya kayak rumah makan gitu, ya kecil gitu jalannya. Cuman geser 1 meter deh. Enggak 1 meter. Oh enggak? Enggak, dia sekarang itu gabung sama Bakso Blok S. Oh berarti gue belum tahu. Nah, ada di dalam kompleks perumahan daerah Ciranjang gitu-gitu deh. Itu Oh, kan kalau Bakso Blok S itu kan jual somai gitu juga kan. Nah, itu iya. kayak gitu juga gue oke. Oh, oke. Nah, terus abis itu di Jogja gitu ya. Di Jogja tuh ada namanya warung soto Kamasan. Hmm, Nah, itu juga gue bisa ajak tuh. Nah, warung soto Kamasan itu tuh agak melosok gitu. hmm. Gitu. Terus abis itu apa lagi ya? Kadipiro gitu masih gue ajak juga. Oh, oke. Jadi sebenarnya bervariasi gitu ya, lo. Variasi tapi gue akan esensinya tuh adalah let's experience something that I really love. Ih, gitu tuh, gue tuh. Ya. Iya. Ya, experience the nicest thing. Gitu. Gue suka nih kayak gitu-gitu tuh. Ya. Iya. Lihat sunrise yuk. Gitu. Gue tuh. Oh. Nah, gue tuh pernah melakukan, gue memang gak jago ya, gue pernah loh melakukan itu dan jadinya salah gitu. Kayak, kan buat gue tuh kan the idea of dating gitu ya, to be exact mungkin. Sharing experience gitu kan. Gue pernah tuh, lo tau kan kalau gue tuh sangat suka makan bubur ayam barito yang tadi gue sebut. Ya. Gue ajak tuh dia makan bubur barito. Terus gue tapi gue agak menyesal karena gue berasa gue hina banget. Kenapa? Kenapa lo merasa hina? Ternyata dia belum pernah makan itu. At all. Maksudnya gimana? Belum pernah aja jajan bubur si- barito. Ini si Bukan, Dedes ini. Bukan. Oh, bukan. Beda lagi. Ini way pass. Oh. Gitu. Jadi gue menyadari bahwa memang aduh dating game itu gue nggak padahal menurut gue I'm sharing something that I like gitu. I thought you would enjoy itu. Tapi ternyata memang nggak masuk gitu. Gitu. Itu aja sih. Oh, sama gue nggak pernah surprise. Maksudnya? Gue selalu bilang, mau makan ini nggak? Ini tuh enak banget. Pernah nyobain nggak? Gitu. Oh, gue juga nggak pernah surprise, Wed. Itu juga gue nanya. Iya. Kita makan ini yuk, gitu. Udah pernah nyobain ini belum? Belum. Terus kan gue makan, enak kan, gitu. Enggak sih. Oh, oke. Iya. Kalau gue pasti akan nanya dulu, pernah nggak nyobain ini? What do you think gitu? Dia misalnya dia bilang kayak, oh iya, enak tuh, atau gue belum pernah, tapi kayaknya menyenangkan ya. Yuk, let's try gitu. Oh, oke. Oke. Iya. Gitu. Sama, ternyata ya ini kan dating game ya. Ada beberapa orang tuh yang punya template ya, Wed. Misalnya gimana tuh, Dave? Template itu kan hal yang berulang ya. Contoh kayak temen gue tadi tuh. Kalau udah serius, bawanya ke tempat fancy. Itu kan jadi template dong. Oh, oke. Iya kan? Gue pernah nih, gue dan temen gue, kita dating, kata Ci Dennis, Dave lagi kode-kode. Enggak nih gara-gara buku ini. Gue sama temen gue dating dengan orang yang sama. Tidak dengan waktu yang bersamaan. Terus? Ya, udah. Jadi dia tahun kapan, gue tahun kapan. Kan ya we do that lah ya gitu maksudnya. Ya, Iya. karena kan prinsip teman-teman gue ya kalau nggak cocok sama Nancy teman gue, siapa tahu cocok sama Nancy teman gue gitu.
Kalau nggak cocok sama Nancy gue, siapa tahu cocok sama Nancy temen gue. Yuk dicobi gitu kan. Ya udah gitu. Eh, udah nih, terus gue gini, oke gimana gitu ya, temen gue update. Gimana, udah pertemuan keberapa? Pertama ketemu di mana? Pasti dibawa ke warung kopi. Iya, dibawanya ke warung kopi. Oh iya, pertama memang selalu gitu. Oh gitu, oke. Iya, iya, iya. Terus, ini pertemuan keberapa? Ini pertemuan kedua. Diajak ngapain? Diajak olahraga, Bo. Oh, berarti dia demen sama lo. Kalau tahu, dulu juga gue gitu. Oh, oke, oke. Terus abis ini apa nih, Bo? Gitu. Lu tunggu aja, tunggu aja. Abis ini pasti lu diajak makan di Le Quartier. Gue gini, oh iya? Gue gini, iya, udah pasti. Oh iya udah. Terus iya nih, gue diajak ke situ. Terus dia nih, aduh gue makan apa ya, Bo? Gue kan nggak mau kelihatan bego nih. Udah tenang aja, pokoknya nanti dia yang ngatur. Begitu nyampe, biasanya makanan udah ready. Aduh gue takut orang yang ngedenger deh. Karena dia mau show off, dia bilang gitu. Oh, maksudnya gitu. Dia mau kasih lihat gitu. Dia nyampe di situ orang-orang udah kenal. Dia udah siapin wine, dia udah siapin ini, dia udah siapin itu, makanan itu. Dia udah siapin tuh makanan. Oh, gitu. Jadi lu pura-pura oh, gitu ya. Impress ya, impress. Oke, 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 oke gini. Tapi kalau bisa lu jangan makan banyak-banyak. Kenapa, Bo? Gue bilang gini. Soalnya habis itu eh nak nu tuh, Nek. Dintup. Kalau lo makan kebanyakan. Gue gini. Ih geli. Ih, Jadi gue gini. Sayang banget gue dibeliin daging gitu, gue nggak makan, Nek. Gue gitu, jangan, Bo, tahan, tahan, ya tahan, tahan. Ya udah salad kali ya. Udah jangan, jangan. Udah makan manis aja, makan manis. Oh gitu ya. Jadi gue sepanjang makan tuh gue nunggu. Ya aduh gue pengen makan, gue lapar. Aduh gimana ya, gimana ya. Bener, Wet. Ternyata itu tuh jadi template-nya dia. Jadi pas udah selesai, kayaknya cukup ya. Kita pindah tempat yuk. Gue langsung WhatsApp teman gue di bawah meja gitu. Kayaknya sekarang nih, Nek. Gitu. Itu tuh template. Nah, pertanyaan gue, lu punya template seperti itu nggak? enggak. Gue nggak suka diomongin kayak gini. Ah, lu mah. Enggak, gue nggak punya template kayak gitu. Tapi Tiap berarti orang- sebenarnya lo Tiap berarti orang sebenarnya tuh lo punya. Enggak punya gue. Tiap orang punya experience yang berbeda-beda. Hmm. Ya. Ada nih satu template. Apa? Tiap orang pasti punya cenderamata batik dari gue. Pertanyaan. Pasti. 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 Itu biasa cindera mata tersebut lo berikan di awal atau di akhir? Oh, nggak mungkin di awal, tengah-tengah pasti. Karena begitu, nah itu begitu gue udah kasih batik tuh artinya gue udah mulai serius tuh. Oh. Karena batiknya nggak murah. Oh, jadi pemberian batik itu adalah tanda bahwa lo akan menganggap bahwa si gebetan ini bisa jadi sesuatu yang serius gitu ya? Iya. Karena kan setiap kali gue ngasih batik kan pasti ada artinya, gue pilihin yang sesuai sama dia, yang dia suka apa gitu. Ya, gue pernah ngasih motif yang isinya binatang yang dia suka. Oh iya? Ya, Emang ada batik binatang? Oh, ada yang sejauh mata ada binatang ya? ya tergantung. Kalau misalnya nggak ada, gue bikin. Wow. Wadidaw. Ya. Oh, oke. Batik tuh artinya serius, gitu. Oh, gue belum pernah sih. Gue nggak punya sih kayak begitu-begitu. Nggak ada ya? Lo nggak ada ya? Nggak. Lagi kepikir untuk. Lagi kepikir untuk. Nggak, gue gara-gara nonton, gara-gara apa ya? Si paling keder. Karena ngomongin dating habits gitu ya. Gue inget ya, gue pernah sama kayak lo. Gue dating sama orang. Setelah 2-3 kali, I notice gitu ya.
kan kita kan gue kan gitu ya, Wet. Kalau gue dating gue cerita-cerita sama teman-teman gue. Gue lagi dating nih sama orang ini itu. Alasannya dua. Kenapa lu cerita-cerita? Satu, emang gue seterbuka and I like to share with my friends. Iya. Dua, ya kan lo tahu ya, pengalaman gue kan gue dating dengan orang aneh-aneh ya, dengan orang psikopat, dengan orang ini, orang itu. Jadi when I go out, gue mau cerita ke teman-teman gue supaya kalau ada apa-apa mereka tahu rentetan ceritanya. Coy gitu ya. Iya, Wet, lo tahu dong, masa lupa ya kan dating gue tuh udah kayak filmnya Jeffrey Dahmer ya. Anyway, gue cerita gini, terus temen gue ngomong gini, lu nanya deh sama gebetan lo, kenapa sih lo tuh selalu dibawa makan ke tempat yang sepi? Dia malu jalan sama lo. Gue gini, iya juga ya. Dan gue nanya, Wet, Lanjut terus. udah gue gak diajak lagi. Gini ya, kayaknya lo mesti berhenti deh dengerin omongan orang. Kayaknya ya. Ya, berhenti deh. Omongan orang, DM netizen, komentar-komentar, stop it. Just stop it. Stop it. Hancur berantakan hidup lo, gue lihat. Jadi rules-nya apa dong, Wet, kalau dating? Dengarkan kata hatimu aja. Iyalah, kalau lo suka ya udah. Kak, maksud gue gini ya. Itu kalau sampai kejadian sama gue, misalnya lo dating sama gue nih, kan gue suka tuh ngajak ke tempat-tempat sepi. Terus temen lo ngomong, kenapa sih dia malu ngajak lo pergi ke tempat-tempat rame, lo cuma diajak ke tempat sepi. Gue bakal ngomong gini, Nyet, gak semua orang kayak lo yang pengen pamer-pamer. Gak semua orang hidupnya itu sama, enggak. Coba deh cari wawasan, dibuka kepalanya, lihat di dunia tuh ada orang yang memang mau privacy. Nggak semua mau diumbar, nggak semua emosi. Lo tau nggak? Karena menurut gue setiap orang tuh punya alasannya masing-masing melakukan segala sesuatu. Nah, ini bagus nih. Ke topik obrolan berikutnya. Diambil dari research-nya yang konten tadi, Eight at the Table. Dia bilang, pertanyaannya adalah, kan lo bilang ini, nggak semua orang pengen mengumbar. Nah, pertanyaan gue adalah, lo itu tipe yang mengumbar hubungan asmara lo di sosial media atau enggak? Enggak. At all. At all. At all. At all. Sama sekali tidak. Oke. Sama sekali tidak. A good survey dari kontennya si At the Table itu dia bilang ya, katanya, gue lupa ya 84% atau berapa gitu hasil surveinya dia ya. Gue look it up kalau lo penasaran. Couples, pasangan suami istri yang mengumbar kedekatan mereka, kemesraan mereka di sosial media, itu buntutnya berpisah. Responden surveinya bilang, terus dia wawancara psikolog, rupanya, Wet, ada yang mendorong kita. Jadi dorongan kita untuk nge-share hubungan kita di sosial media itu sebenarnya untuk mengisi kurang yakinnya kita terhadap arti sesungguhnya dari hubungan itu. Nah, sama kayak orang suka banget selfie adalah sebuah tanda ketidakpercayaan dirinya. Yes, lucu ya. Jadi dia mencari, Enggak sih. iya, Iya. Emosi lagi. Anak manis, janganlah ditiup sayang. Iya, benar. Jadi dia mencari penyakinan gitu. Yes. Akan pertanyaan dia, nih gue sama suami gue baik-baik aja kan gitu. Gue umbar, gue bagi assurance kan? Assurance. Itu benar. Jadi kalau nggak gini, dulu waktu gue agak jauh lebih muda, I often do it. Sekarang itu gue lebih banyak berpikir. Contoh nih ya, misalnya gue pergi trip sama dia. Misalnya dia banyak posting gitu, gue akan nggak posting apa-apa. Karena gue malas aja kalau sampai
ada orang ini di sini, si Iwet juga lagi di sini. Mereka bersama ya, gitu. Cocok logi, cocok logi. Cocok logi kan, netizen suka gitu ya, ya. Oh, kayaknya iya nih gitu. Nah, gue nggak, gue langsung kayak oke, stop, done gitu. Atau gue akan mencari sesuatu yang tidak akan terlihat sama sekali seperti itu gitu. I just like to be nggak kebaca. Oh, kamu tuh kayak submarine, kayak kapal selam gitu ya. Senangnya tuh nggak terdetek gitu. Sama I keep my door open aja gitu. Nah, itu dia. Teman-teman kan gue nanya sama teman-teman gue gini. Memang alasan kalian suka men-share foto kalian sama pasangan Ilmu gaib. itu apa sih? Gue bilang gitu. Ya, what's your reason sharing your picture of your husband or of your boyfriend? Yeah. What is? Terus kata dia gini. What is? 50-50 lah. Mungkin mereka mencari assurance itu tadi terhadap hubungan mereka. Sama kalau cewek-cewek rata-rata tuh jawabannya gini. Kayak jaing mipisin teritori, Bo. Gue nggak kayak gitu sih. Iya, nah gitu. tunggu, gue akan nyambung ke lo. Kayak, ya biar orang tahu lah kalau gue jalan sama dia. Jadi kalau dia mau ngegebet orang lain, orang akan pasang kuda-kuda. Kemarin dia jalan sama si ini. Oh, berarti lagi deket sama ini. Ya enggak kali gue gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh suka bertanya-tanya ya, geng duet ya. Kalau partner kita nggak mau kita posting, emangnya kan kita jadi takut kayak lo gitu. Jangan-jangan lo masih tetap pengen tebar jala. Nah, Masih tetap pengen tebar jala ya Allah. Iya, gue nggak cocok kayak orang-orang kayak lo. Insecure. Aku mah dah cantik. Serah kalau tebar jala sama yang mana. Nah, kalau cantik mah nggak insecure. Anak manis doyannya insecure. Jangan berdiri di pintu deh. Jadi pada insecure. Masuk. Nggak lah. Yang part tadi keep my door open tuh nggak inilah, nggak begitu gitu. Cuma gue pada dasarnya kan Leo ya, Bo. Begitu udah satu aja, nggak kemana-mana. Gitu. Oh ya, lu Leo sama kayak gue. Kita nggak bisa. Iya kan? Nggak Pertanyaan bisa. terakhir, lu bisa nggak juggle lebih dari satu datingan? Kalau misalnya belum serius, bisa. Oh ya? Bisa. Kalau belum serius ya, bisa. Bisa banget. Gue nggak bisa. Kalau belum serius ya, tapi kalau udah serius, udah die. Gue nggak bisa. Gue pernah terakhir ya. Gue pernah deket gitu ya, sempat intens sama orang. Dia panggil gue tuh babe. Ini zaman masih SMS, Wet. Zaman masih terus? handphone Asia. Lo tau gak sih handphone Asia zaman dulu? Tahu. Asia Iya. Hidayah ya lo ya. Kok Asia Hidayah? Ada zaman dulu Asia Hidayah. Keluarnya pas bulan Ramadan. Biar apa ya? Yang kalau teleponan. Gue kan pada masanya gue tuh MC-nya Asia, tahu. Gue sih nggak MC Asia ya. Asia kan marketnya low. Wah songong. Emang iya, lo. orang maunya teleponan berapa jam 1.500 siapa? Murca. Ya, ini zaman masih telepon Asia. Kan kita rame-rame beli Asia supaya kalau pacaran teleponan bisa lama ya. Dia tuh selalu manggil gue, dia selalu manggil gue babe. Terus? Ya, kan gue pikir I'm special ya. Cute banget. Gue udah dari aku kamu udah naik tingkat nih ke babe. Later I found out. Semua orang dipanggil babe. Dan begitu hubungannya udah nggak jadi, kita jadi ketawa-ketawaan. Gue gini, kenapa lo panggil semua orang babe? Supaya gue nggak pusing aja ngapalin namanya dia. Iya. Siake ya, Bo? Bebas, namanya manusia. Siake loh. Jadi lu jangan terlalu kegirangan dulu dipanggil beb.
babes, babe, anak Seattle kan, jadi babe-nya tuh pulen, babe, ya gitu deh. Ya, 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 ya. Udah, You take control on your relationship. Do not let people take control of you. tapi ya, one thing I learned at this age, gue udah nggak lagi sih cerita-cerita dan uh, mungkin gini, semakin banyak orang masuk, semakin banyak orang ikut campur. Exactly, persis, sama itu tadi gitu. Gue berusaha untuk gue nggak terlalu banyak tanya sama orang gitu, kayak what do you think, menurut lo gimana, enggak, gue jalanin berdasarkan isi hati gue aja gitu. Iya, Kalau gue gue juga. nyaman, gue suka, ya udah jalanin gitu. Iya, gue nggak nanya-nanya lagi sama teman-teman gue, nggak nanya-nanya lagi sama keluarga gue. Tapi buka kartu tarot, buka kartu tarot. tiap 2 minggu ke Oh, glodok. no. Zaman udah modern, beli aja tuh kartu, lu bisa belajar di YouTube. Gitu. Belajar baca kartu di YouTube. Iya. Gimana nih? Apa katanya? Apa katanya? Enggak lah. Ya udah. Yala. Hati-hati hari ini yang harus berangkat beraktivitas atau bekerja karena akan ada demo lagi. Kalau bisa bekerja dari rumah aja. Stay safe everyone. Untuk yang berdemo juga stay safe. Ungkapkan semua aspirasi, wakilkan suara rakyat dengan tertib, dengan baik, dan kita semua berdoa semoga negara ini semakin baik. Please be safe. Hopefully teman-teman bisa sampai ke rumah setelah pekerjaan dengan aman dan lancar jalanan. Ya, Oke. enjoy your day. Bye everyone. Salam buat Cime.